Sekarang sudah sukses jadi DPR RI dan kayaknya impian banyak orang nih Pak. Emang gaji DPR RI berapa sih Pak? Jadi gini, kami ini kan kalau secara resmi itu sekitar Oke, datang lagi, kita balik lagi di Endless dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang hebat di Bangka Belitung. Ini orang baik banget nih. Kenapa baik? Karena terlihat dari track recordnya. Wah, di samping saya sudah datang Bapak Bambang Patijaya. Selamat sore. sore. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, sangat wibawa sekali ya. Beda dengan rakyat jelata. Bapak ke Bangka Belitung, Bapak dalam rangka apa nih Bapak? Ya, jadi gini, saya kebetulan sedang masuk kepada reses kedua di tahun 2020 ini. Nah, jadi pada masa reses, anggota DPR RI itu kembali ke dapilnya dan kemudian yang melaksanakan kegiatan-kegiatan bersosialisasi, kemudian menyerap aspirasi dan sebagainya. Oh, oke, seperti itu. Nah, mungkin kita kenalan sedikit Bapak dengan teman-teman yang ada di rumah sana. Mungkin Bapak sedikit kasih tahu portofolio Bapak dulu, Pak. Baik, selamat sore pemirsa. Nama saya Bambang Patijaya. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai anggota DPR RI perwakilan Bangka Belitung dari Partai Golkar. Kemudian pada saat ini saya ditugaskan di Komisi 6 di DPR RI. Oke. Nah, Komisi 6 ini membidangi tentang perindustrian, perdagangan, BUMN, koperasi, UMKM, kemudian juga BKPM, penanaman modal, kemudian juga kawasan industri, dan KPPU. Nah, ini ruang geraknya ekonomi semua, seperti itu. Nah, kemudian juga selain di Komisi 6, saya juga mendapat penugasan itu duduk di Badan Legislasi. Badan Legislasi ini merupakan salah satu badan yang berfungsi tentang regulasi. Oke. Seperti itu. Siap. Ini Bapak kepilih tahun kemarin, udah berapa bulan Pak jalan Pak? Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Dari Oktober, sekarang 5 bulan. 5 bulan. Oke, 5 bulan jalan sebagai DPR RI dan kerjanya enak nggak sih Pak? Kita pengen tahu nih, sebagai masyarakat awam pengen tahu kerjanya apa aja seperti yang bidang-bidang Bapak tadi. 5 bulan ini apa aja Pak yang udah ini? Baik, jadi gini, tugas DPR ini ada 3. Oke. Sesuai dengan anunya. Pertama adalah fungsinya, fungsi pengawasan, kemudian yang kedua fungsi legislasi, dan yang ketiga fungsi penganggaran. Oke. Nah, dari 3 fungsi ini kemudian oleh Sekretariat DPR ini dibagi ke dalam 11 komisi. Oke. Nah, 11 komisi ini nanti ada pembidangannya masing-masing. Tadi saya untuk di Komisi 6 ini, seperti yang saya sampaikan tadi, mendapat penugasan yang membidangi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, BUMN, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan fungsi tadi, tugas tadi, disitulah kami bisa berperan. Berperan bagaimana dapat berkontribusi di dalam permasalahan-permasalahan nasional. Nah, jadi kalau di Komisi 6 tersebut, tentu yang menjadi mitra kami adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, inilah selama ini kami berproses, kami melakukan raker, kemudian kami melakukan rapat-rapat yang tentunya adalah bagaimana kita ingin tahu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Republik ini, di Indonesia secara umum, sehingga kemudian kita bahas bersama dengan kementerian, dan kemudian kita akan bersama-sama mengambil suatu kebijakan untuk kemudian dijalankan pemerintah, seperti itu, untuk dicarikan solusinya. Untuk dicarikan solusinya sendiri. Oke, untuk Bangka Belitung sendiri Pak, kalau kita tadi nasional, skupnya lebih kecil lagi kalau Bangka Belitung sendiri? Nah, tentunya karena saya berasal dari Dapil Bangka Belitung, salah satu yang menjadi isu adalah tentang komoditas lada. Oke. Nah, kebetulan yang menjadi mitra daripada Komisi 6 adalah Kementerian Perdagangan. Pada beberapa kesempatan saya sudah berdiskusi baik itu dengan Menteri Perdagangan sendiri, Pak Agus, kemudian juga dengan Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bapak Jerry Sambuaga, dan kami juga sudah menjelaskan tentang bagaimana peran daripada komoditas lada ini sendiri bagi nilai ekspor Indonesia dan sebagainya, sehingga dengan anjloknya harga lada di Bangka Belitung pada saat ini dan secara nasional pada umumnya, kami merasa penting bahwa lada ini harus kita perhatikan. Benar. Nah, maka daripada itu, lewat pengusulan yang saya lakukan, akhirnya diterima bahwa Komisi 6
telah membuat 3 panja pada tahun 2020 ini. Panja yang pertama adalah Panja Jiwasraya. Kita tahu Jiwasraya ini agak crowded ini. Yang kedua, Panja BUMN Energi. Jadi kita ingin bagaimana mengawasi tentang kinerja BUMN yang berkaitan dengan sektor energi. Ya, apakah itu PLN, apakah itu Pertamina dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan komoditas lada itu sendiri, yaitu Panja Perdagangan Komoditas. Nah, lewat panja ini kita ingin membahas lada, kenapa lada ini seperti ini anjlok, kemudian bagaimana upaya-upaya daripada kita semua stakeholder untuk dipikirkan suatu langkah-langkah bagaimana kita ingin lada ini kembali harganya baik sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kepada petani khususnya, seperti itu. Jadi sekarang lagi proses untuk harga lada sendiri itu menjadi lebih baik, Pak? Ya, karena kita melihat permasalahan lada ini sesuatu yang kompleks, sesuatu yang sistemik. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan di Bangka Belitung, karena ini terkait dengan persoalan perdagangan internasional, terkait dengan tata niaga dalam negeri, terkait juga dengan hal-hal lainnya. Sehingga ini perlu diatur secara sistemik menjadi satu perhatian nasional bagi kita semua. Siap, seperti itu. Berarti banyak hal yang menjadi perhatian Bapak. Yang paling penting, yang paling kompleks tadi adalah lada sendiri. Salah satunya. Salah satunya. Nah, ini Bapak bilang tadi adalah riset kedua. Yang kalau misalkan pertama? Riset pertama itu pada bulan Desember kemarin. Itu Desember apa kemarin yang sudah Bapak ini lakukan? Ya, kemarin saya juga mengunjungi juga beberapa media, berdialog, kemudian saya juga mengunjungi beberapa mitra daripada Komisi 6, seperti beberapa BUMN, dan saya juga ketemu bertatap muka dengan masyarakat. Ingin pertama pada saat itu, pada kesempatan pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Bangka Belitung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai wakil mereka untuk duduk di Senayan. Dan kemudian juga pada kesempatan itu saya pergunakan untuk menyerap aspirasi. Kira-kira apa yang bisa saya serap kemudian saya perjuangkan kepada kawan-kawan di pusat, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, setelah Bapak mendengar aspirasi dari masyarakat, apa nih Pak poin yang paling penting yang Bapak dengar dari masyarakat? Antara lain lada tadi. Lada tadi salah satu utamanya. Pada reses yang pertama kemarin itu kita dapat mendengar betapa masyarakat mengeluh tentang ekonomi kita yang semakin anjlok. Dan kita tahu bahwa perekonomian Bangka Belitung ini terutama itu kepada komoditas timah, kemudian juga lada, kemudian juga sektor perkebunan lainnya seperti karet maupun sawit. Nah, kita ingin bagaimana harga-harga komoditas ini membaik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi yang ada di Bangka Belitung. Siap, seperti itu. Nah, kalau salah satu tadi ruang lingkup kerja dari Komisi 6 itu adalah BUMN, Pak. Nah, kalau misalkan dilihat BUMN apa nih Pak yang sedang disorot atau yang sedang up-up-nya Pak? Ya, kami dalam 2 bulan terakhir ini sudah melakukan raker 2 kali secara langsung dengan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga melaksanakan beberapa FGD. BFGD. Dan Bapak FGD itu dihadiri juga langsung oleh Bapak Menteri. Jadi ada 142 BUMN pada saat ini dan rata-rata dalam kondisi yang kurang menggembirakan. 70% itu pada posisi yang kurang sehat. Nah, ini mengkhawatirkan bagi kita. Nah, pada saat ini ada beberapa case di mana cukup mengkhawatirkan. Kita tahu sekarang ini permasalahan Jiwasraya ini marak. Kemudian juga sempat disebut-sebut masalah Asabri dan sebagainya. Sebetulnya bukan hanya itu saja, beberapa BUMN pun ada permasalahan dan saya pikir ini kalau tidak segera dicermati secara langsung ini menjadi bom waktu. Nah, kami harap semua permasalahan ini bisa segera diatasi bersama antara Bapak Erick Thohir dengan kemitraannya dengan kami di Komisi 6. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ini satu persatu bisa kita benahi. Lewat Panja Jiwasraya, kami ingin bersama-sama dengan Bapak Erick Thohir bagaimana kita mencarikan solusi terhadap Jiwasraya. Karena kenapa? Jiwasraya ini berkaitan langsung dengan 4,7 polis, 4,7 juta polis. Kemudian juga berkaitan dengan 17.000 pemegang produk investasi JC Saving Plan. Nah, ini semua kan berkaitan dengan dana masyarakat, nasabah. Nah, sehingga
kita harus memastikan 3 hal. Yang pertama, tentang bagaimana hak-hak nasabah itu dapat dibayarkan, dapat dipenuhi. Yang kedua, kita ingin bagaimana Jiwasraya ini disehatkan kembali. Dan yang ketiga, kita ingin pihak-pihak yang telah melakukan fraud, yang telah melakukan perampokan secara sistemik pada Jiwasraya, ini diproses secara hukum. Nah, penegakan hukum harus dikedepankan. Hal seperti inilah yang akan kami dorong ke depan. Nah, harapan kami pada BUMN yang lain, kita segera berbenah bagaimana menatap tantangan yang ada pada perekonomian Indonesia saat ini, sehingga semua BUMN ini dapat kinerjanya membaik dan memberikan kontribusi yang positif. Oke, siap. Berarti banyak hal yang akan Bapak kerjakan untuk ke depan ya Pak ya. 5 bulan adalah hal yang baru-baru untuk menyusun strategi untuk bekerja lebih baik ya Pak ya. Long way to go. Wih, mantap. Oke, Pak. Tadi kan dengar Pak ya soal Omnibus Law ya Pak ya. Ini saya sebagai orang awam nggak tahu itu Pak. Itu apa ya Pak? Baik, Omnibus Law ini kan kita bahas itu di Badan Legislasi, Balek. Kebetulan saya sendiri mendapat penugasan juga di Badan Legislasi. Jadi di tahun 2020 ini ada 50 daftar prioritas. Daftar prioritas tentang prolegnas. Dan 3-nya masuk ke dalam kategori super prioritas. Yaitu apa? Yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan, yang kedua Omnibus Law Perpajakan, kemudian yang ketiga ini adalah Omnibus Law Ibu Kota Negara Baru. Nah, Omnibus Law ini merupakan suatu terminologi yang sebetulnya tidak umum bagi Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental law. Jadi ceritanya gini, Omnibus Law ini dia sebenarnya suatu sistem yang biasa dipergunakan istilahnya pada negara-negara dengan Anglo-Saxon atau Common Law. Anglo-Saxon atau Common Law ini adalah suatu sistem hukum yang dianut pada negara-negara yang berbasiskan Commonwealth. Commonwealth artinya sistem Inggris. Sistem Inggris. Nah, di sana yang namanya Common Law ini dia sebagai undang-undang sapu jagat atau undang-undang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, maksud daripada Omnibus Law yang diterapkan di Indonesia ini sebetulnya adalah bagaimana pemerintah, khususnya presiden, hambatan-hambatan regulasi itu dapat dipecahkan. Karena begini, permasalahan yang ada di Indonesia ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Kita lihat pada periode pertama Bapak Jokowi, 2014-2019, beliau sudah mengeluarkan paket regulasi ekonomi 1-16. Efeknya seperti apa? Tidak maksimal. Padahal apa-apa yang dibahas di dalam paket regulasi dulu itu, ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang memang dianggap pada saat itu harus diatasi. Tetapi ternyata tidak juga membawa suatu impact kepada pergerakan ekonomi yang seperti diharapkan. Karena ternyata permasalahan yang ada ini lebih rumit daripada yang dipikir. Jadi ketika Bapak Jokowi pada saat pelantikannya sebagai presiden, dia menyampaikan 5 program pokok. Yang pertama itu adalah peningkatan sumber daya manusia, yang kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah melakukan deregulasi, yang keempat adalah melakukan debirokrasi, arti penyederhanaan birokrasi. Kemudian yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, menuju kepada transformasi ekonomi ini kan sesuatu yang harus dilakukan karena kenapa? Kita ingin keluar dari income middle trap. Jadi jebakan pendapatan kelas menengah. Dengan melakukan transformasi ekonomi ini, kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita tidak sekedar hanya di angka rata-rata 5%. Nah, kita ingin lebih daripada itu sehingga Indonesia bisa akselerasinya maju lagi jauh ke depan. Tahun 1967 berkaitan dengan Indonesia ini 3 kali, sudah 2 kali melaksanakan transformasi ekonomi secara struktural. Itu kapan saja Pak? Pertama itu tahun 67, pada saat itu terjadi hyperinflasi. Nah, solusinya apa pada saat itu? Antara lain keluarnya undang-undang PMA. Nah, dengan adanya PMA itu investasi masuk. Ketika investasi masuk, kemudian ekonomi bergerak lebih cepat. Sehingga kemudian pada saat itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kita keluar dari krisis pada saat itu. Krisis yang kedua pada tahun 98. 98 ini pada saat itu Indonesia mengalami krisis multidimensi.
Nah, Anda tahu lah pada saat itu terjadi keributan dan sebagainya. Nah, dengan ditandatanganinya pada saat itu letter of intent dengan IMF, maka lahirlah perkembangan regulasi berikutnya. Lahirlah Undang-Undang KPK, lahirlah Undang-Undang tentang KPPU, lahirlah Undang-Undang tentang ini, tentang itu. Banyak macam-macam tentang bank sentral dan sebagainya. Nah, kemudian hal ini yang menyebabkan terjadi perubahan struktural sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis pada saat itu. Setelah berjalan 20 tahun, ternyata dilihat bahwa kita sudah masuk kepada satu tahapan yang luar biasa. Tapi kita harus lompati itu. Jangan kita masuk kepada jebakan income kelas menengah tadi. Nah, permasalahannya apa pada saat Indonesia? Tadi saya sudah sampaikan Bapak Jokowi pada periode pertama udah keluar regulasi ini. Iya, ada 6 tadi. Tetapi tidak 16. Tetapi tidak pernah berhasil. Karena kenapa? Karena permasalahan itu tidak pernah dipikirkan secara holistik, secara komprehensif. Nah, lewat Omnibus Law inilah harapan mengenai permasalahan bagaimana kita ingin melakukan transformasi ekonomi itu bisa dilakukan. Karena kenapa? Pada hari ini permasalahan Indonesia itu adalah permasalahan hiperregulasi. Pada saat ini, pada tingkat pemerintah pusat ada 8.400 peraturan. Kemudian pada level kementerian ada sekitar 14.000 aturan menteri. Kemudian pada lembaga pemerintah non kementerian ada sekitar 4.300 peraturan. Pada perda pada saat ini ada 16.000 perda. Total itu ada 43.500 aturan. Harus ikut yang satu mana? Nah, Indonesia pada saat ini tidak berada pada posisi yang sangat menguntungkan di mata luar negeri. Jadi competitiveness kita dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya ini tidak yang merupakan yang terdepan. Kita masih kalah dengan Singapura, kita masih kalah dengan Malaysia, kita masih kalah dengan Thailand. Bahkan masalah produktivitas manusianya kita masih sudah kalah dengan Filipina. Nah, hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Maka saya sampaikan tadi program Bapak Jokowi mengenai masalah peningkatan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian deregulasi, kemudian debirokrasi, kemudian transformasi ekonomi. Dan ini bisa dijawab dengan yang namanya Omnibus Law tadi. Karena kenapa? Semua peraturan-peraturan tadi diidentifikasi. Pada saat ini, menurut hasil tim evaluasi, ada 82 undang-undang, 1.228 pasal yang tidak mendukung adanya iklim investasi. Nah, maka diperlukan adanya Omnibus Law yang bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Sehingga ini diidentifikasi ada dalam 11 klaster. Klaster-klaster ini tentang kemudahan berinvestasi, kemudian tentang ketenagakerjaan, berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. Jadi, lewat Omnibus Law ini, konsepnya adalah semua permasalahan itu diidentifikasi, kemudian produknya adalah suatu undang-undang yang kemudian akan mengatasi pasal-pasal pada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan dunia investasi tersebut, sehingga kemudian ini pasal-pasal tersebut ditarik, pasal-pasal baru yang kemudian memberikan kemudahan-kemudahan investasi tersebut. Seperti itu. Nah, Omnibus Law sendiri itu udah jalan atau seperti apa? Omnibus Law ini sekarang kemarin naskahnya sudah surprise-nya sudah keluar. Surprise-nya sudah keluar, kemudian naskahnya sudah diserahkan dari pemerintah kepada DPR. Nah, setelah masa reses ini kita akan masuk kepada masa persidangan ketiga. Maka ini akan dibahas di Badan Legislasi lewat proses harmonisasi. Dan ini akan dibahas di Badan Legislasi nantinya. Ya, semoga aja itu bisa membantu juga dengan program-program Pak Jokowi tadi yang ada 5 tadi ya Pak ya? Iya. Siap seperti itu. Dan sebenarnya kalau misal Bapak cerita tadi kayaknya pekerjaannya ribet Pak. Bapak suka pusing sendiri nggak sih Pak? Saya senang mempelajari hal-hal yang seperti itu. Wah, keren. Itu udah jadi cita-cita Bapak jadi DPR? Enggak, mengalir aja. Cita-cita apa Pak? Cita-cita saya dulu ingin jadi orang sukses. Wah, semua orang ingin jadi orang sukses Pak. Pengusaha kali ya, tapi emang pengusaha sih ya. Dan sekarang sudah sukses jadi DPR RI dan kayaknya impian banyak orang nih Pak. Emang gaji DPR RI berapa sih Pak? Jadi gini, kami ini kan kalau secara resmi itu sekitar
lumayan lah, kayak nambah-nambah dikit-dikit Pak. Beli-beli permen. Bapak dengan aktivitas padat seperti itu Pak, kayaknya banyak banget mikir gitu. Bangun jam berapa, tidur jam berapa Pak? Saya biasa tidur itu jam 11 sampai jam 12, rata-rata jam 11 lewat lah. Oke, bangun? Kemudian bangun saya rata-rata sekitar jam 5. Oke. Atau kadang-kadang jam 4 lewat begitu. Aktivitas yang padat, yang pastinya membuat fisik menjadi lebih jor-joran nih Pak. Tips sehat ala Bapak DPR RI. Mantap. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa minum vitamin dan juga olahraga. Olahraga. Bapak sering olahraga? Olahraganya apa Pak? Saya kalau pagi-pagi itu saya jalan komplek aja. Jalan jalan komplek. kaki, kemudian kadang-kadang saya golf seperti itu. Wah keren, mantap. Setiap orang biasanya suka pusing dengan pekerjaannya Pak, dan suka melakukan hal-hal untuk menghilangkan pusingnya sendiri. Kalau Bapak sendiri apa Pak yang dilakukan untuk kalau misalkan saya kayak main game gitu. Kalau Bapak? Saya baca-baca berita. Bukannya tambah pusing Pak? Baca-baca berita, kemudian santai-santai aja. Saya main medsos. Main medsos. Ya. Main apa nih Pak? Facebook. Ya kan, Instagram, santai-santai aja. Kita yang relax aja. Jangan dibawa berat. Oh, jangan dibawa berat. Jangan dibawa berat. Siap. Dan ketika ketemu dengan teman-teman ya kita bercanda aja, ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa ya Pak? Ketawa-ketawa aja. Siap. Oh ya Pak, melihat Bangka Belitung sekarang, di mata Bapak seperti apa Pak? Bangka Belitung adalah provinsi baru yang punya harapan. Perlu kerja keras dari semua stakeholder untuk membangun Bangka Belitung ini, karena Bangka Belitung ini kalau tidak didukung oleh kita semua ya tidak akan maju. Ya benar. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengandalkan 1-2 orang, tetapi merupakan kerja keras kita semua, dan saya yakin Bubble Pacak juara. Bubble Pacak juara. Terakhir Pak, pesan untuk, karena saya milenial, pesan untuk milenial yang ada di luar sana seperti apa Pak? Teruslah berkarya, kemudian selalu berpikir bagaimana untuk dapat berkontribusi bagi lingkungan. Karena dengan demikian Anda bisa ikut berpartisipasi di dalam mengisi pembangunan. Seperti itu saja. Oke, siap, seperti itu saja. Terima kasih Bapak Bambang Patijaya atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu Bapak. Semoga banyak program-program kerja yang menguntungkan Bangka Belitung untuk kedepannya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Yang pastinya untuk kalian jangan lupa share, subscribe juga, dan tunggu konten inline selanjutnya.